Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia menolongku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya ajak semuanya untuk berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau ini minggu kedua bulan September. Terima kasih yang kami lihat untuk jemaat-Mu yang terkasih Tuhan, Kau memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih Kau memberikan kami semuanya penyertaan-Mu yang sempurna. Kau memberikan kami jalan keluar. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat Tuhan kalau GBI Kemang berulang tahun ke-21. Terima kasih penyertaan luar biasa Tuhan dari Engkau untuk GBI Kemang. Perkenanan-Mu Tuhan Yesus atas GBI Kemang. Kami mengucap syukur, kami terus berdoa Tuhan Yesus yang baik. Kalau sampai hari ini Bapa, Mazmur 91 tergenapi semua Bapa atas kehidupan kami. Dari yang mulai dalam kandungan sampai anak-anak, dewasa muda, orang tua sampai lansia. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya Tuhan Yesus dalam perlindungan Engkau. Biarlah Bapa kami dalam surga. Di bulan September ini Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kami melihat Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam bulan September ini Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi. Bersuka cita Tuhan Yesus. Di rumah setiap kami Tuhan Yesus penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami terus mengangkat hati kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam wadah GBI Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Paniko Tuhan Yesus berserta 4 wakilnya. Bapa kami dalam surga, biarlah tanda-tanda ajaib dan heran menyertai setiap pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Beri semuanya kesehatan yang dahsyat luar biasa untuk Paniko beserta 4 wakilnya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami dalam wadah Tuhan Yesus CK5 untuk Pak Tim Tuhan. Berkati Pak Tim beserta keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa tanda-tanda mukjizat ajaib yang heran Kau pakai untuk pelayanannya dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Sigi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kesehatan yang penuh, kekuatan yang penuh Bapa dalam setiap pelayanan. Kau pakai Bapa urapi Pak Sigit dan Bu Maria Bapa, sehingga sungguh Bapa banyak orang yang bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa kami terus angkat hati kami, tangan kami Tuhan Yesus kepadamu Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Indonesia aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa kami dalam surga Kau memberkati Tuhan Yesus. Pak Presiden Jokowi beserta wakil dan menterinya, jajaran-jajaran sampai terbawah Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, hikmat marifat Bapa atas Pak Jokowi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Kau menyertai
Pak Jokowi, sehingga sungguh Tuhan Yesus, kami semua bangsa Indonesia dapat melewati ini Tuhan Yesus. Terima kasih imun daripadamu Tuhan Yesus, ada pada bangsa Indonesia Tuhan, imun daripadamu Tuhan Yesus. Kami mau lihat Bapa, angka Tuhan Yesus kesembuhan yang banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami dalam surga, darah-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan yang sakit di rumah sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nanti ada vaksin yang keluar, terima kasih untuk dokter relawan, peneliti semua Tuhan, hikmat daripadamu Tuhan Yesus, untuk penelitian vaksin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk gembala-gembala kami Tuhan Yesus, pendeta-pendeta yang ada di desa-desa. Beri kekuatan penuh Tuhan Yesus untuk mereka dalam pelayanannya. Kau pakai Bapa pendeta-pendeta yang ada di desa maupun kota-kota pelosok dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Dengan takut akan Tuhan, dengan tidak gentar memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terus Bapa menaikkan ucapan syukur kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Karena Tuhan yang layak kami sembah. Karena Tuhan begitu baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Kemang yang ada di rumah dan semua yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Lambaikan tangan, katakan shalom. Walaupun di rumah harus tetap semangat, amin. Tetap undang Tuhan hadir di rumah-rumah kita untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah bersama. Pastikan kanan kiri saudara, keluarga, ataupun mungkin bareng tetangga ibadah, itu sudah mandi, sudah rapi. Tetap menghormati hadirat Tuhan untuk beribadah di rumah. Yang mau katakan amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Langit dan bumi aja memuji Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Masih muji Tuhan. Sorakan haleluya. Woo! Kami diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Apapun keadaannya, kita tetap diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, kau sanggup. Sebab kau sanggup. Yes. Limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan kanan kirinya, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati dan dilimpahi, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara besar. Haleluya. Yuk sama-sama angkat tangan, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia.
Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Jangan biarkan berlalu sia-sia, menjadi kekuatan. Dan setiap firman yang disampaikan digenapi dalam hidup kita.
Mari sembah Dia. Tarik hadirat Tuhan. Hingga hadiratnya memenuhi rumah-rumah kita. Dan setiap firman melekat dan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh,
Sembah Raja mulia. Kira dada baya shanda. Kira dada laba laba ya 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 laba 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 laba. Ora da ba 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 ba. Kira dada baya shanda. Jesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak terima sembah puji kami. Haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Sebab Hosea 4 ayat 6a berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Untuk itu mari semua yang ada di rumah, saya mengundang semuanya, mari kita mau berdoa, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ayah, mari ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Demikian juga semuanya, mari semua kumpul bersama, kita mau beribadah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa dalam nama Yesus terima kasih.
Kalau hari ini Tuhan, Engkau sudah ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang luar biasa yang ada di rumah Tuhan. Kami mau bersama berkumpul Tuhan Yesus untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengarkan sebagian daripada apa yang Engkau mau atas kami, untuk kami kerjakan dan kami lakukan ya Tuhan. Tanggal itu hari ini mari berbicara atas setiap kami. Kami berdoa biar Allah melawat setiap kami yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terlebih kami tahu dan percaya kami bukan hanya menjadi pendengar. Tapi kami mau bersama berkata kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa mari lawat setiap kami. Hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu. Supaya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Allah. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, beracaralah dan berkata-katalah atas setiap kami. Kami berdoa dan biarlah kami tabiskan pemberitaan firman kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Umat Tuhan mari bersama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita masih sama, diketemukan, berjumpa dengan keluarga, istri dengan suami, anak-anak masih dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita di hadapan-Mu. Kita mau berkata Tuhan Kau baik, Engkau Kau terlalu baik buat kami, Engkau terlalu baik untuk setiap keluarga kami. Kita percaya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan atas saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau pakai telinga kita untuk menjadi murid yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Agar itu mari persiapkan setiap hati kita. Mari suami bilang sama istrinya, bilang sama anak-anak, mari persiapkan hati kita, persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini kita mau diajar, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau kasih judul firman Tuhan hari ini adalah stop hidup oleh kebingungan. Stop hidup oleh kebingungan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu apa yang sedang terjadi untuk bangsa ini. Untuk dunia ini. Kalau dunia ini dibawa kepada apa yang Tuhan mau. Dan kita mengalaminya. Ada virus corona. Ada PSBB. Semua dibawa masuk kepada rencana Allah. Masuk kepada kehendak Allah. Yang tadinya suami tidak pernah memimpin istri dan anak-anaknya untuk beribadah di rumah. Yang tadinya istri juga tinggalkan anak-anak untuk bekerja. Tapi dengar baik, hari-hari ini Tuhan mau saya dan saudara, hai suami, istri, anak-anak, berkumpul di rumah, bersama-sama beribadah. Tapi dengar baik, bukan hanya sekedar diam saja dan menunggu selesainya corona. Tapi hari ini saya mau katakan, dengar baik, bukan kebingungan-kebingungan yang ada dalam pikiran saudara, yang saudara masih pikirkan, hingga saudara katakan, nanti saja beribadah selesai corona, nanti saja boleh bermelayani setelah selesai corona. Dengar baik saudara, hari ini, di mana engkau berada hari ini? Baik engkau ada di rumah, maupun mereka engkau ada di perjalanan, engkau yang menyetir mobil, dengar baik kalau engkau mendengar firman ini. Hari ini saya mau katakan dengar baik-baik. Hari ini Tuhan mau engkau bekerja, engkau melakukan segala sesuatu, semuanya untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bergerak, maju terus, bersemangat terus. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh luar biasa. Stop atas kebingungan. Kalau saudara hari-hari ini bingung. Waduh,
tahun lalu penghasilan di rumah saya begitu banyak. Penghasilan pekerjaan saya begitu bagus. Studi saya begitu luar biasa. Tapi Tuhan bawa di awal bulan Februari sampai bulan ini. Bapak Ibu terkasih, dengar baik. Sampai di bulan ini. Bahkan saya masih mendengar, saya masih menonton. Ada perusahaan-perusahaan yang mementingkan karyawannya. Ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup. Bahkan segala macam apa yang dikerjakan, semuanya stagnasi. Tapi dengar baik, dalam kebingunganmu, engkau tidak boleh datang kepada dunia ini. Engkau jangan datang kepada pemilik yang dunia bawa. Dengar baik. Kalau hari-hari ini engkau berpikir saya akan pergi ke orang pintar. Saya akan pergi ke dukun-dukun. Dengar baik. Dengar baik, kalau hari ini pikiran itu ada dalam pikiranmu. Pikiranmu itu ada dalam pikiranmu. Bahkan berkata bahwa orang Kristen tidak bisa menolong. Dengar baik. Yesus mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Datang di hadapannya. Kita lawan iblis dunia yang dunia bawa. Untuk membawa kekacauan kepada pikiran kita. Kebingungan kepada pikiran kita. Beda tipis ketakutan. Beda tipis dengan kebingungan, dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Di hari ini mari. Tanamkan Yesus dalam hidupmu. Tanamkan Yesus dalam hidupmu. Sebab dialah Immanuel bagi hidupmu. Dia penolong bagi hidupmu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Jangan biarkan kebingungan itu tetap ada dalam pikiranmu. Tapi berdiri tegak. Teguh lawanlah. Apa yang iblis bawa. Apa yang dunia bawa. Menawarkan yang luar biasa. Tapi dengar baik. Ujung-ujungnya maut. Dan hari ini, mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Saya terus membawa saudara untuk membaca sama-sama firman Tuhan. Untuk kita sama-sama melawan apa yang dunia bawa. Yaitu Goliat-Goliat yang dibawa. Goliat-Goliat perkasa. Ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 4 dan 11. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu terkasih, saya belum baca karena masih ada di rumah yang belum pegang Alkitab. Mari, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ambil Alkitabmu. Bapak Ibu terkasih, Bapak lihat anaknya, lihat istrinya yang sedang dibaca, bukan yang lain, bukan WA, bukan Twitter. Mari, Bapak kasih tahu istrinya, istri kasih tahu anak-anaknya, buka Alkitabnya, Alkitab yang dibuka. Baik. Yuk, saya masih lihat bahwa masih ada. Bukan Alkitab yang dibuka. Nanti setelah semua buka Alkitab kita baca sama-sama. Bapak Ibu sudah? Baik, semua kumpul bersama-sama. Jangan berjauhan duduknya. Jangan berjauhan duduknya Bapak Ibu. Mari kita duduk bersama-sama. Istri dekat suamimu, anak-anak mari dekat papa mamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Yang di rumah mari baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat 4. Lalu tampil keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin. Namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta, sejengkal. Ketopang tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tongkatnya seperti pesat tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepadanya, mereka,
Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turut mendapatkan daku. Jika ia dapat berpegang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku tidak dapat menggulingkan dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kamu. Pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berpegang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dunia bawa segala kebingungan kepada saya dan saudara. Apa kebingungan Bapak Ibu? Goliat. Tapi hari ini dengar baik, Bapak Ibu terkasih. Sama-sama kita mau lawan Goliat kebingungan. Orang Filistin mengabarkan kepada bangsa itu dengan ketakutan, dengan perkataan-perkataan yang mengkhawatirkan, dan mereka gentar. Dan hari ini kalau kita mendengar dari perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh teman-teman kita, oleh dunia ini, oleh televisi, oleh berita-berita, bahwa corona ini tidak akan selesai. Corona ini akan membawa kamu kepada kekhawatiran demi kekhawatiran, keterpurukan kepada keterpurukan. Tapi dengar baik, Yesus Immanuel bagi hidupmu. Yesus Immanuel dan kekuatan bagi hidupmu. Mari, saya mau ngajak semua, perbaharui pikiran kita. Tertuju hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan harus dibaharui. Dibaharui oleh apa Bapak Ibu terkasih? Kita buka di Efesus 4 ayat 2, ayat 22 sampai 24. Sekali lagi Bapak Ibu mari sama-sama baca Alkitabnya. Buka bersama-sama, kita buka di Efesus 4 ayat 22 dan 24. Sama-sama baca 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Sampai situ aja dulu, garis besar. Ada beberapa hal yang harus dibaharui dari setiap kehidupan kita. Di sana saya catat ada 2. Ada roh dan pikiran. Baharui rohmu, baharui pikiranmu. Hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab dialah Tuhan, penolong hidupmu. Satu-satunya, tidak ada lain. Satu-satunya, dialah penolong hidupmu. Dengar baik, bahwa roh dan pikiran. Dengan kata lain, perubahan ini baru bisa terjadi ketika saya dan saudara percaya bahwa saudara dibenarkan dan dikuduskan di hadapan Allah melalui pembaharuan roh dan pikiranmu. 2 Korintus 5:17 kita tahu sama-sama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan suruh apa buat saya dan saudara? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga bahwa lawanmu si iblis mengaung seperti singa. Dan hari ini mari Bapak Ibu berjaga-jagalah dengan cara apa? 1, mendengarkan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa. Jangan tinggalkan doamu, jangan tinggalkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Walaupun di rumah jangan bilang enggak ke gereja. Bapak Ibu terkasih, mari saling kasih tahu. Suami kasih tahu istri, istri kasih tahu suami, demikian sebaliknya. Bapak Ibu kasih tahu anak-anak, jangan tinggalkan jam doa, jangan tinggalkan jam ibadahmu. Datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Lawan si iblis, lawan Goliat-Goliat dunia ini. Dan dengar baik,
bahwa pembaruan rohmu, pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan. Hanya ada di firman Tuhan, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya penolong hidupmu, yang menjadikan engkau punya usaha berhasil, sekolah studimu berhasil, semua apa yang dana-dana yang dibutuhkan untuk sekolahmu, semua akan terpenuhi. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Dia tidak pernah ingkar janji atas firman-Nya. Yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama semuanya. Saya mengundang di rumah. Jangan lupa di rumah semua. Yang masih bisa berdiri, mari berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mari angkat tanganmu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik. Engkau teramat baik atas setiap kami. Hingga hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami terus belajar dan mengerti firman Tuhan. Kami katakan kami tidak mau maju dan dalam kebingungan kami. Kami tidak mau maju dalam kekhawatiran kami. Kami tidak mau maju atas ketakutan kami. Tapi hari ini kami tahu kami sudah dibelajar oleh firman-Mu. Bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau yang mau memperbaharui pikiran dan roh kami. Hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau kalahkan Goliat dunia ini. Yang membawa kepada pikiran kami hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Yesus akan campur tangan. Sebab firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Segala kebutuhan demi kebutuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Pasti Tuhan penuhi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini sudah berhenti bercakap-cakap dan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Roh Kudus-Mu yang tidak pernah berhenti bercakap-cakap atas setiap kami. Dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu boleh berada. Kami tahu Roh Kudus terus berbicara. Masuk ke dalam hati setiap kami. Dan dimengertikan. Bahkan kami boleh didewasakan oleh semua firman-firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan permai. Yang diberkati mari bersama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam, selamat hari Minggu, selamat berbahagia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk GBI Kemang. Saya diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian di mana Tuhan pernah menjamah saya, memulihkan saya dalam keadaan sakit. Tepatnya bulan April, tanggal 27 April 2020 ini, saya harus mengalami kesakitan di bagian dada saya. Kesakitan karena harus pasang ring, kalau istilah kedokteran. Jantung saya mengalami stop. Di situ saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan Tuhan izinkan saya harus melewati kesakitan. Kalau saya ceritakan lebih jelas, lebih detail bagaimana proses pemasangan ring itu di rumah sakit dalam keadaan sakit, dada yang tertekan itu, saya dimasukkan selang pada bagian urat nadi saya, semacam kabel dari ujung tangan kanan saya sampai menembus ke dada. Di situ ada sensor kamera terhubung ke monitor. Terlihat bagaimana gerakan-gerakan alat yang canggih itu menerobos bagian urat nadi di jantung saya itu. Luar biasa. Itu sakitnya luar biasa. Dikasih obat bius,
dikasih heroin supaya rasa sakitnya tidak terlalu terasa. Tapi saya masih harus mengalami kesakitan luar biasa. Dan itulah jalan satu-satunya alternatif yang dokter lakukan untuk saya bisa melanjutkan kehidupan saya. Kalau tidak, pilihannya ya tidak dipasang ring, berarti ya harus mengalami kesakitan yang panjang dan terganggu untuk pernapasannya. Ya Tuhan izinkan itu. Saya sendiri tidak membayangkan sebelumnya saya harus mengalami seperti ini. Saya tidak tahu. Tidak ada bayangan apa-apa. Mungkin karena kebiasaan buruk saya. Merokok selama 50 tahun. Saya harus merokok. Dan inilah akibatnya. Di usia yang 55 tahun ini, saya harus mengalami seperti ini. Dan mungkin jalan Tuhan, saya harus berhenti merokok. Dan saat itu juga saya harus berhenti merokok. Yang saya dapat renungan dari peristiwa itu, memproses, menetapkan diri untuk melayani dalam pelayanan bersama istri. Tapi di saat itu saya harus jatuh dan stuck. Sepertinya energi saya diambil sebagian. Hanya tinggal sisa-sisanya. Seperti tidak ada pengharapan, karena setiap saya melakukan aktivitas, saya masih belum bisa 100% full energi saya. Sehingga semua harus hati-hati, dan tidak boleh terlalu capek. Dan saya harus makan obat selama 1 tahun setiap hari. Dan inilah realitanya. Tapi saya tidak mau kalah dan saya tidak mau terfukur dengan keadaan seperti itu. Tuhan menghendaki, karena kuasanya, bilur-bilurnya, saya ingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan saya yakin peristiwa ini saya harus alami, dan Tuhan sudah melalui bilur-bilurnya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Itu yang saya rasakan. Dan saya mendapatkan satu kekuatan dari peristiwa itu. Belum lagi situasi yang corona, itu menambah terpuruk keadaan saya. Tapi Tuhan ada pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan, karena saya merasa campur tangan Tuhan ini dalam kehidupan saya. Itu Ibu Bapak. Dan inilah di mana saya memposisikan diri untuk melayani, membayar hutang saya terhadap Tuhan yang selama ini tidak terbayarkan. Terlalu besar kebaikan Tuhan buat saya. Sekalipun saya harus menghadapi kenyataan yang pahit di tahun 2020 ini. Tapi Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa, yang di luar biasanya. Yang tidak pernah saya pikirkan. Seharusnya saya harus sudah terpuruk. Tapi karena ada kekuatan Tuhan, segala sesuatunya berjalan dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu aja Ibu Bapak yang bisa saya bisa sampaikan kesaksian ini, biar ini menjadi impartasi ke rasa cintaan kita terhadap Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus tetap mendampingi kita. Dan itu semua diproses dalam perjalanan hidup setiap orang, dalam setiap pribadinya. Baik Ibu Bapak, dalam kesempatan yang terbatas, dalam siaran online ini di GBI Kemang, inilah kesaksian, biar ini menjadi berkat bagi Ibu Bapak dan Saudara. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.